Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayanti dengan nomor induk mahasiswa A241-21005 dari kelas C kelompok 1 Praktikum Fisika Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang balok kaca dan prisma. Video ini merupakan tugas pendahuluan praktikum percobaan 5 yang dibimbing oleh Kak Nur Aini. Selamat menyaksikan video berikut. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan, yang kedua, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma, yang ketiga, menentukan indeks bias pada satu bidang batas, balok kaca dan dua bidang batas prisma, 4. Menentukan besarnya sudut deviasi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama, balok kaca. Balok kaca berfungsi sebagai medium dengan satu bidang batas. Yang kedua, prisma. Prisma berfungsi sebagai medium dengan dua bidang batas. Yang ketiga, papan landasan. Papan landasan berfungsi sebagai tempat landasan kertas grafik. Yang keempat, busur derajat. Busur derajat berfungsi untuk mengukur sudut yang akan dibentuk. Yang kelima, mistar 30 cm. Berfungsi untuk menarik garis lurus dari sinar datang, sinar bias, dan sinar pantul. Yang keenam, jarum pentul. Berfungsi untuk menandai sudut datang. Yang ketujuh, kertas grafik. Berfungsi untuk menggambarkan sudut datang dan sudut biasnya. Yang kedelapan, paku tindis. Berfungsi untuk menahan kertas agar tidak bergeser. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang kerapatan optiknya berbeda. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya biasanya terjadi ketika cahaya melewati medium berbeda, seperti benda padat ke benda cair. Jika cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang lebih renggang, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Hal ini menyebabkan cahaya mengalami pembelokan ketika keluar dari air menuju mata pengamat. Peristiwa ini juga dikenal dengan refraksi. Hukum Snellius. Hukum pembiasan Snellius berbunyi, 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, apabila sinar datang dari medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang ketiga, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang keempat, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan suatu bilangan tetap. Indeks bias cahaya dijelaskan menggunakan rumus hukum pembiasan Snellius, yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R, di mana Ni adalah indeks bias sinar datang, Nr adalah indeks bias tujuan sinar, theta I adalah sudut sinar datang, dan theta R adalah sudut sinar bias. Arah pembiasan cahaya diklasifikasikan menjadi dua arah, yaitu yang pertama, mendekati garis normal. Ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, menjauhi garis normal. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Contoh pembiasan. Yang pertama, sedotan yang tercelup ke air sebagian akan tampak bengkok. Sedotan yang dimasukkan ke dalam air dalam gelas, maka sedotan tersebut akan terlihat membengkok. Hal ini karena cahaya datang dari medium kurang rapat, yaitu udara, menuju medium lebih rapat, yaitu air, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua, dasar kolam yang tampak dangkal.
Dasar kolam akan terlihat dangkal jika terlihat dari darat. Hal tersebut disebabkan karena cahaya datang dari medium lebih rapat, yaitu air, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan tersebut terjadi di dalam kolam, sehingga yang terlihat sebagai dasar kolam adalah bayangan dasar kolam dan bukan dasar kolam sebenarnya. Yang ketiga, berlian yang tampak berkilau. Cahaya yang masuk ke dalam intan atau berlian akan mengalami beberapa pembiasan oleh permukaan intan maupun berlian tersebut. Hal ini disebabkan indeks bias intan atau berlian yang besar, sedangkan sudut kritisnya kecil, kerapatan optik berlian dan lebih tinggi daripada udara. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.